Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resmon Sianipar Hasibuan. Saat ini dia seperti makan buah simalakama. Maju kena, mundur kena. Setelah datang ke Solo dan ke rumah Wakil Presiden, minta maaf, kemudian mengajukan RJ. Pengajuan RJ sebelum dia ke Solo sih sebetulnya ya. Nah, minta maaf dan kelihatannya memang ada titik temu antara kedua pihak. Pak Jokowi katanya, Pak Jokowi memberi maaf, memaafkan Resmon. Apa yang telah diperbuat oleh Resmon kepada Jokowi dan keluarganya itu dimaafkan oleh Pak Jokowi. Oke, katakanlah RJ-nya dikabulkan baik oleh Pak Jokowi maupun dari pihak kepolisian. Dia lepas jeratan hukum. Tapi dia masih punya satu masalah. Dia menghadapi masalah hukum yang lain tentang ijazah S2, S3-nya di Yamaguchi. Dan Bang Bill dan dua orang temannya yang sebagai saksi sudah mendatangi Yamaguchi. Sudah datang ke Yamaguchi, minta keterangan dari pihak Yamaguchi, meminta keterangan pada mahasiswa di Yamaguchi. Dan hasilnya seperti apa? Kita lihat videonya. Guys, resmi dalam penelusuran kami, Resmon Hasiholan Sianipar tidak pernah lulus di Yamaguchi, Jepang, Fakultas Engineering. Bersama saya lagi Bang Bill. Di video kali ini aku menginformasikan bahwa fakta-fakta yang kami temukan di kampus Yamaguchi, Jepang ini terkait laporan saya bersama Roni Teguh, Joshua Sinambela terhadap Resmon Hasiholan Sianipar yang mengaku lulusan Yamaguchi, Jepang, doktor bahkan juga S2. Yang bersangkutan telah menjadi saksi ahli di beberapa persidangan, bahkan membuat banyak buku dengan identitas sebagai alumni Yamaguchi. Tentu semua masyarakat Indonesia tertipu oleh perbuatan seorang Resmon yang memposisikan diri sebagai akademisi, sebagai peneliti. Bahkan beberapa kampus di Indonesia, baik itu Universitas Brawijaya, UNDRAM, dan juga lembaga-lembaga tertentu yang kemudian pernah menjadi korban dari Resmon Hasiholan Sianipar harus kemudian dia pertanggungjawabkan. Demikian juga dengan mahasiswa-mahasiswanya yang pernah menjadi santri ketika dia menjadi dosen. Guys, apa yang saya lakukan bersama Joshua, Roni Teguh yang langsung berkunjung ke Yamaguchi, ini adalah bentuk dari tanggung jawab kami ketika kami melaporkan sosok Resmon. Di beberapa peristiwa kami mengunjungi Yamaguchi ini, kami bertemu dengan salah seorang dosen dan juga seorang mahasiswa aktif dari Indonesia yang kemudian memberikan informasi dan tambahan-tambahan pengetahuan untuk memastikan benarlah seorang Resmon tidak pernah lulus. Demikian juga dengan Pak Roni Teguh yang kemudian korespondensi dengan pihak kampus, dalam hal ini perpustakaan, langsung bertemu dengan pihak yang membalas email. Di mana email yang pernah disampaikan adalah mereka tidak pernah menemukan ijazah sebagaimana miliknya Resmon Sianipar dan juga tidak pernah menemukan disertasi dan tesis milik dari Resmon Hasiholan Sianipar. Dalam keterangannya beliau bahwa ニュースになってるんですよ。なかなかね、ニュースペーパー、新聞？いや、そっちの方で、インドネシアの方では、まだニュースになってるんです。うちもそういうニュースがあったっていうのは知ってて、じゃあ、まだまだしっかり探さんやなと思ってるんですけど、いかんせん数が多くてですね。数が多くてですね、今まで卒業した分全員分ね、あるんで、ちょっと CD もたくさんあるんでですね、なかなかちょっと見つけれてないんですけど、すいません。まだ引き続き探して、見つかるように探そうと思う。言っとった方がいい？頑張ってdia baca, ada baca. 頑張って見つかるように探しますんで Dia sudah tahu dia keterangan. 頑張って jadi udah diketahui pihak Yamaguchi. 探します。どうできた？
Bisa? ありがとうございます。ありがとうございました。 わかる？おー、はいはい。そういうの結構前ですよね。5月 いや、メイン。からは特に Guys, ini adalah ruangan perpustakaan. Jadi tadi kami sempat audiensi dengan pihak pengelola, termasuk juga diberikan kesempatan untuk melakukan penelusuran. Memang data yang disampaikan oleh Pak Roni Teguh terkait judul tesis dan judul disertasi miliknya Rismon Hasiolan Sianipar itu dipastikan tidak tertera di kampus ini. Dalam hal ini adalah pihak pengelola perpustakaan. Dan tentu kita masih akan terus menggali informasi. Bahkan kami juga akan diberikan kesempatan untuk silahkan mengecek seluruh tesis dan disertasi yang ada ruangan khusus. Kita akan lihat nanti seperti apa. Apakah kemudian masih bisa membawa kamera, karena jujur kita tadi di saat mengambil gambar juga mendapat teguran, tapi ini saya mengambil di sela-sela. Oke, sekali lagi satu temuan baru bahwa disertasi dan tesis yang disampaikan oleh Rismon Sianipar itu tidak ada di kampus Yamaguchi, spesialnya di Fakultas Engineering. Oke. Benarlah apa yang sudah kami lakukan dan tidak sia-sia kami datang ke Jepang, dan tentu meski Rismon Hasiolan Sianipar sudah RJ bersama Pak Jokowi dalam konteks kisru ijazah Pak Jokowi, dia juga tetap harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia perbuat terkait pemalsuan dokumen yang kemudian menipu publik Indonesia. Kami juga memastikan akan membawa beberapa data atau dokumen resmi menjadi bukti tambahan yang akan saya share kepada pihak penyidik di Polda Metro Jaya sebagai penambahan bukti untuk memperkuat apa yang sudah kami laporkan. Dan perlu kami tegaskan guys, bahwa ada juga dokumen-dokumen tertentu yang ini adalah kapasitas dari penyidik yang untuk melakukan penggalian informasi. Anda tentu mendengarkan informasi bahwa dia memalsukan identitas kematiannya. Anda mendengar juga kan bahwa dia memiliki dokumen-dokumen tertentu yang ternyata confirm bahwa itu adalah sesuatu yang dikategorikan tindak pidana. Nah, kita menantikan kerja dari penyidik yang konon bakal kembali ke Yamaguchi untuk kemudian menegaskan dan menambah informasi tersebut. Tentu kita membutuhkan semacam tanggung jawab dari Rismon Hasiolan Sianipar. Apakah yang bersangkutan akan mempertanggungjawabkannya baik sebelum di persidangan atau sebelum diproses hukum lebih jauh, atau dia hanya akan menjawabnya di saat persidangan. Tentu kita berharap Rismon harus gentleman juga, jangan hanya dalam konteks ketika dia merasa takut dan mendatangi Pak Jokowi serta Gibran, tapi dalam hal identitas akademiknya dia justru lari dari tanggung jawab. Guys, yang paling menarik adalah ketika kami mengunjungi Yamaguchi Jepang, baik dosen-dosen, petugas-petugas atau pegawai, ternyata mereka sudah mendapatkan informasi lebih jauh. Mereka sudah tahu, mereka sudah mengenal, dan mereka juga sudah melakukan penelusuran karena sudah beredar di dunia maya. Sosok Rismon Hasiolan Sianipar nampaknya oleh salah seorang dosen tadi itu justru merusak nama besar Yamaguchi Jepang. Wow, tentu perhatian dari pihak Yamaguchi ini akan diseriusi dalam konteks penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Interpol. Saya yakin bahwa Yamaguchi akan mempertahankan integritasnya dengan bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk mengusut apa yang sudah dilakukan oleh Rismon Hasiolan Sianipar. Luar biasa, sekali lagi info tentang Rismon Hasiolan Sianipar dari Indonesia sudah tersebar di seluruh Yamaguchi Fakultas Engineering. Kita berada di Yamaguchi University Fakultas Engineeringnya. Disinilah tempat Mediang alias almarhum berfoto. Soalnya kalau mau dikaitkan dengan surat kematian dan itu. Dan kita temukan ya tempat dia berfoto ya. Oke, Bang Jo, sepintas setelah kita melakukan penelusuran di Yamaguchi, ada beberapa data yang konkret yang mengkonfirm apa yang sudah menjadi temuan kita, bahkan kita laporkan ke pihak yang berwajib. Apa pandangan Bang Jo melihat kampus ini dan sejarah hidup ya? Kita tahu sekarang masih hidup. Iya. Jadi kalau kita dengarkan dulu si Rismon itu mengaku-ngaku dari kampus top ya di Jepang, Yamaguchi University gitu ya. Setelah kita lakukan penelusuran gitu ya terkait dengan Rismon gitu ya, kita mendapatkan konfirmasi yang sangat valid gitu ya dari Tomomi Sumori bagian akademik ya, Fakulti Engineering ya. Dia mengkonfirmasi email yang dikirimkan ke saya sehingga kita sudah tatap muka gitu ya, meskipun ada kendala bahasa, mungkin ya mereka tidak bisa bahasa Inggris ya, saya juga nggak bisa bahasa Jepang gitu ya. Jadi kita gunakan tadi penerjemah, tetapi terkonfirmasi bahwa bahwa informasi itu valid, sudah dilakukan pengecekan ya, dan bahwa ijazah tersebut tidak pernah mereka keluarkan gitu ya. Artinya memang ijazah S2, S3 tersebut tidak dikeluarkan oleh Yamaguchi, dan pasti kita bisa pastikan itu palsu lah gitu ya. Kita pastikan palsu. Kenapa? Karena mereka saja tidak mengakui gitu ya. Sehingga mudah-mudahan nanti teman-teman kepolisian itu bisa langsung bergerak ya, dan bisa menaikkan statusnya menjadi tersangka dan bisa langsung disidangkan lah ya. Harapan saya teman-teman di Indonesia terutama ya, teman-teman kita yang ada di sana
jangan lagi lah memanfaatkan apapun informasi dari mulutnya si Rismon ini gitu ya. Jangan percaya bahwa dia bisa mematahkan apapun. Dari awal kita sudah patahkan gitu ya. Sehingga nggak perlu dia digunakan lagi untuk mengacaukan apa namanya yang ada di media ya. Mungkin bagi politisi itu hal-hal yang menarik bagi mereka, bagi kami akademisi maupun praktisi gitu ya, peneliti gitu ya. Itu hal yang sebaiknya dihindari lah ya. Kita tunggu saja mereka di pengadilan, kita pastikan semua hukum bisa ditegakkan lah ya. Mungkin itu dari saya. Oke, keren, luar biasa. Bang Jo, soal kita mau memverifikasi email yang dilakukan oleh Bang Joshua bersama Roni Teguh untuk mengkonfirmasi yang namanya ijazah, transkrip nilai, serta juga disertasi dan tesisnya Rismon Sianipar, dipastikan fix bahwa bahkan yang membalas email itu bertemu langsung dengan kami, ya, dengan Bang Joshua. Dia mengkonfirmasi, benar, sayalah yang membalas email itu. Nah, email itu teman-teman tentu sudah tahu ya, apa isinya, bahwa ijazah dan transkrip nilainya Rismon Sianipar itu tidak pernah ada. Nah, sekarang yang paling mencengangkan adalah, benarkah ada surat kematian? Beberapa momen yang lalu aku udah pernah bikin video ini. Kali ini aku mau membenarkan, karena memang kita datang langsung ke kampus Yamaguchi. Bang Bil, kalau boleh tunjukkan dong mana akta kematiannya, mana surat yang dimaksud dengan kematian itu. Guys, sekali lagi ada ranah Interpol, ada ranah penyidikan, ada ranah hukum, dan ada ranah yang berkaitan dengan kepentingan aku secara pribadi untuk melakukan publikasi. Tapi dengan adanya video ini, saya ingin tegaskan kepada kawan-kawan bahwa jujur teman-teman Yamaguchi itu agak kaget bahwa nama yang kita sampaikan itu justru nama yang menurut mereka orang yang dimaksud ini sudah dipastikan juga tidak menyelesaikan studi oleh karena terkonfirmasi meninggal dunia. Nah, tentu yang akan membuktikan itu ya sekali lagi adalah pihak kepolisian, dan kami sendiri juga sudah mendapatkan data dari pihak Yamaguchi yang tentu ini ranahnya ranah hukum. Tapi begini, aku nggak mau bahas itu lebih jauh. Teman-teman intinya sudah pahami bahwa informasi yang beredar tentang surat kematian itu ternyata bukan cuma sekedar isu hoax. Bahkan ketika kami datang ke Yamaguchi, Jepang, kami mendapatkan jawaban yang lebih konkret. Tapi sekali lagi, aku yakin pengembangan penyelidikan sampai ke penyidikan yang kemudian nanti terkuak di persidangan, pasti isu berkaitan dengan ijazah dan juga akte kematian ini bakal terkuak dan terungkap. Nah, kenapa kita begitu serius mendalami masalah Bang Rismon ini? Kenapa kami begitu kekeh untuk melakukan wawancara dan juga bahkan jauh-jauh dari Indonesia datang ke Jepang? Ya, ini sekali lagi bukan cuma soal kekisruhan seorang Joko Widodo dan juga Rismon Hasihola'n Sianipar. Bukan cuma perbuatan buruk yang dilakukan Rismon terhadap Pak Jokowi dan keluarganya. Tapi ini perbuatan buruk yang dilakukan Rismon terhadap Republik Indonesia, bahkan terhadap Jepang, spesial terhadap Yamaguchi. Nah, dari sini sudah jelas, bukan Bang Bil dan teman-teman bukan hanya Bang Bil dan teman-teman yang menyerang Rismon berkaitan dengan ijazah S2, S3 dan surat kematiannya. Kubu Rismon pun, Rismon, Michael Sinaga dan kawan-kawan pun akhirnya menyerang dia juga, ya, menyerang Rismon juga. Bahkan dari kubu Rismon dan beberapa orang di luar itu punya anggapan, punya prediksi bahwa sebetulnya Rismon itu adalah dari awal kubunya Pak Jokowi, tapi dia disusupkan ke RRT. Ini Allahu alam, kita nggak tahu, ya, kita nggak tahu. Tapi yang jelas semoga di hari terakhir puasa ini, saya berharap permasalahan ijazahnya Pak Jokowi segera cepat selesai. Segera cepat selesai. Selesainya harus di pengadilan. Kenapa demikian? Harapan saya selesainya harus di pengadilan. Biar ada kekuatan hukum. Sehingga di kemudian hari tidak terjadi gejolak lagi tentang ijazahnya Pak Jokowi. Benar atau salah, palsu atau asli, itu diputuskan di pengadilan. Biar Indonesia tentram, damai, dan tidak banyak orang yang berspekulasi lagi. Wassalam.